Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Noval di pembelajaran tematik yang pada hari ini akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada hewan. Yang sebelumnya Pak Noval sudah jelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Seperti pada manusia, hewan semut dan hewan lainnya memiliki darah dan sistem peredaran darah di dalam tubuhnya. Peredaran darah pada hewan berfungsi membawa cairan ke seluruh tubuh, baik itu berupa darah maupun hemolimpa. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah ataupun hemolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Sistem ini dijumpai misalnya pada serangga dan moluska. Sistem peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh nadi. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh, sementara itu darah dan cairan tubuh pada serangga disebut hemolimpa. Arah aliran hemolimpa dimulai dari jantung, pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimpa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Dari sel-sel tubuh hemolimpa akan kembali masuk ke jantung pembuluh. Yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Peredaran darah tertutup sederhana contohnya pada cacing tanah. Sistem peredaran darah yang kompleks contohnya pada burung, reptil, amfibi, dan ikan. Cacing tanah. Alat peredaran darah cacing tanah berupa pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, pembuluh darah samping, dan pembuluh kapiler. 5 pasang pembuluh darah samping berfungsi sebagai jantung. Sistem peredaran darah pada cacing tanah dimulai dengan masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah punggung. Kemudian darah mengalir menuju pembuluh darah perut lalu ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Ikan. Yang kedua adalah ikan. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Sistem peredaran darah dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar menuju insang. Di dalam insang terdapat pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Dari insang, darah akan mengalirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh kembali menuju jantung. Dalam 1 kali peredaran, darah hanya 1 kali beredar melalui jantung, sehingga sistem peredaran darah pada ikan disebut sistem peredaran darah tunggal. Selanjutnya yang ketiga adalah amfibi. Jantung katak terdiri atas 2 buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Sistem peredaran darah dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke serambi kiri.
dari serambi kiri masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida berasal dari sel-sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju seluruh tubuh. Di paru-paru dan kulit, darah melepaskan karbon dioksida. Di paru-paru juga darah mengambil oksigen yang akhirnya akan dikirim kembali menuju jantung. Yang keempat, reptil. Reptil mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna sehingga masih dapat terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada reptil sama seperti pada manusia, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Contoh yang kelima, pada peredaran darah tertutup terjadi pada burung. Jantung burung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara bilik kanan dan kiri sudah sempurna sehingga tidak terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada burung juga termasuk peredaran darah ganda.